Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat mahasiswa teknologi komputer untuk pertemuan ke-6 kali ini. Semoga mahasiswa semua masih dalam keadaan sehat. Sebelum kita melakukan UTS, ini adalah pertemuan terakhir masih membahas tentang input-output. Modul input-output. Minggu kemarin kita sudah bahas baik fungsi maupun beberapa materi yang telah disampaikan di pertemuan 5. Modul input-output merupakan peralatan antarmuka bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Dalam modul input-output, masalah yang sering dijumpai dalam input-output terprogram adalah bahwa CPU harus menunggu modul input-output yang diinginkan agar siap baik untuk menerima maupun untuk mengirimkan data dalam waktu yang relatif lama. Yang kedua, pada saat menunggu CPU harus berulang-ulang menanyakan status modul input-output. Selanjutnya, akibat tingkat kinerja sistem secara keseluruhan menurun secara tajam, alternatifnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output ke modul dan kemudian mengerjakan perintah lainnya. Kemudian modul input-output akan menginstruksi CPU untuk meminta layanan ketika modul telah siap untuk saling bertukar data dengan CPU. Setelah itu, CPU akan mengeksekusi pengiriman data seperti sebelumnya dan dilanjutkan dengan menyelesaikan proses sebelumnya. Teknik yang digunakan CPU dalam menangani proses interupsi ada multiple interupsi line, software pool, daisy chain, dan atribasi bus. Simak video-video berikut ini. And welcome back. In this lecture, we shall learn about 8051 interrupts. First, we need to understand what are interrupts and what is difference between interrupt and polling. I shall explain polling and interrupts with some example. Consider three devices named as device A, device B, and device C. These devices may request some service from microcontroller at any time or may provide some information to be processed. Microcontroller can handle these three devices in two different ways. One is polling and other is interrupt. In polling method, microcontroller will check each device for any pending request. It will check device A for service request. If request found, it will serve it. Then it will check device B for any pending request. Next, it will check device C for any pending request and will serve it if request found. Microcontroller will keep repeating this sequence of checking devices all the time. As you can see, drawback of polling method. Microcontroller wastes a lot of time in monitoring these devices for any available data or service request. If you remember, when we generated a scare wave with timer 0, we used polling method. Our program was monitoring timer overflow flag all the time. Other way to serve these devices is to use interrupts. Whenever some device have data available for processing or have some service request, it can send an interrupt signal to microcontroller. On reception of interrupt signal, microcontroller will stop all its activities and will handle received request. These interrupt signals may be sent from outside microcontroller like external hardware interrupts that we shall see in following lectures. And these interrupt signals may be internal, for example serial port interrupt that is generated by 8051 serial module. Interrupts are far better than polling. That is because with use of interrupts, microcontroller can handle multiple tasks easily and efficiently. Function or program that is responsible to handle these interrupt requests is called ISR or Interrupt Service Routine. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai modul I/O dari mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Oke, modul I/O. Modul I/O adalah interface atau central switch untuk mengendalikan satu atau lebih peripheral atau perangkat input-output. Konektor mekanis berisi fungsi logik untuk komunikasi antar bus dan peripheral. Tidak hanya sekadar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dan melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. I/O command. Untuk melaksanakan perintah-perintah I/O, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul
I/O dan perangkat peripheralnya sehingga terspesifikasi secara khusus dan sebuah perintah I/O yang akan dilakukan. Ada 4 perintah, yaitu control yang digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkannya. Test, perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheral dalam keadaan aktif dan siap digunakan, juga mengetahui operasi-operasi I/O yang akan dijalankan, serta mendeteksi kesalahan. Write, perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh di dalam buffer internal. Proses selanjutnya, paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfer. Write, perintah ini dikembalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan kepada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Terus ada I/O instruction. Dalam teknik I/O ada 2 macam perintah yang tertuang dalam instruksi I/O, yaitu memory mapped dan isolate. Memory mapped I/O terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. CPU memerlukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori untuk menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan memori mapped I/O adalah efisien dalam pemrograman namun memakan banyak ruang. Isolated I/O pemisah ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Keuntungan isolated I/O adalah sedikitnya instruksi. Interrupt driven input output. Teknik interrupt atau driven output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai, instruksi yang diberikan padanya akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah. Modul diagram dan Direct Memory Access atau DMA. Direct Memory Access adalah suatu alat pengendali khusus disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosedur CPU. Diperlukan DMA untuk program interrupt output dan interrupt driver I/O. DMA menjadi solusi. Itu masih memerlukan keterlibatan CPU. CPU menjadi sibuk. Transfer rate data terbatas. Terus digunakan modul khusus yang terhubung ke sistem bus. Fungsinya dapat menirukan sebagai fungsi prosesor dan dapat mengambil alih fungsi prosesor yang berhubungan dengan transfer data. DMA bekerja saat prosesor sedang tidak menggunakan bus. Saat prosesor dipaksa berhenti sesaat atau suspend, siklus dicuri oleh DMA adalah cycle starting. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk mempersiapkan UTS dan terus menambah ilmu.